Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tutor Level Tiarap. Pada video kali ini, kita akan belajar untuk membuat laporan prakerin. Cara ini bisa kalian gunakan untuk membuat laporan pada jurusan administrasi perkantoran, jurusan akuntansi, dan juga jurusan teknik komputer dan jaringan. Langsung kita ke cara-caranya. Yang pertama, sebelum kita membuat laporan tersebut, kita harus melihat aturan-aturan yang diberlakukan oleh sekolah. Biasanya, aturan tersebut itu tertuang dalam buku pedoman prakerin. Di sini sudah ada contohnya. Yang pertama, itu ada isi laporan yang meliputi halaman judul, berisi judul laporan dan nama penyusun. Artinya, di sini adalah isinya yaitu cover, kemudian ada kata pengantar, ada juga halaman pengesahan, namun itu di halaman berikutnya. Kemudian yang B, yaitu halaman pengesahan yang ditandatangani peserta didik, pembimbing sekolah, dan pembimbing dunia usaha atau dunia industri. Kita coba untuk yang pertama, yaitu halaman judul yang berisi laporan dan penyusun. Kita cek ya. Kebetulan sudah saya buatkan contohnya. Jadi kita langsung cek. Di sini ada cover. Ini contohnya. Kebetulan di sini saya membuat contoh dari sekolah SMK Negeri 1 Batang Cenaku. Di sini ada judul ya, laporan praktik kerja industri. Lalu kemudian di sini kalian isi judul laporannya. Judul ini kalian buat berdasarkan apa kegiatan yang kalian lakukan di tempat prakerin. Menyesuaikan saja ya. Kemudian di sini ada disusun oleh ini keterangan nama kalian, kemudian NISN dan kelas. Lalu di bawahnya ada keterangan nama sekolah. Ini sudah pasti harus ada. Kemudian selanjutnya di sini ada kata pengantar, daftar isi, lalu lembar pengesahan. Biasanya urutan dari laporan setelah cover baru menuju ke lembar pengesahan. Untuk aturan ini itu tergantung dari masing-masing sekolah ya. Jadi tidak harus mengacu pada contoh yang saya buat ini. Di sini pertama ada judulnya lembar pengesahan, kemudian judul laporannya apa, silakan ditulis. Kemudian di sini keterangan ya, disetujui, terus kompetensi keahliannya apa, lalu nama sekolahnya dan tahun. Kemudian di sini tanggal pengesahan, lalu ada tanda tangan dari pemimpin atau pembimbing dari dunia usaha atau dunia industri. Kemudian juga ada tanda tangan dari guru pembimbing. Dan yang terakhir mengetahui yaitu kepala sekolah. Karena di sini saya membuatkan contoh dari sekolah SMK 1 Batang Cenaku, maka di sini saya buat seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu kata pengantar dan daftar isi. Kata pengantar ini umum ya, bisa kita copy paste dari internet atau mungkin kita bisa melihat dari contoh alumni yang sudah pernah membuat. Biasanya berkasnya masih ada, filenya masih ada, silakan bisa kalian copy atau kalian ketik ulang. Ini contoh kata pengantar, kemudian ada nama pembimbing dari pihak sekolah, pembimbing dari perusahaan atau di dunia industrinya. Dan ini seperti ini ya, ini kata penyusun. Kemudian daftar isi. Daftar isi ini bisa kita isi setelah kita membuat bagian pendahuluan. Karena ini untuk mengisi nomor-nomor letak di mana isi dari pendahuluan ini dan sebagainya. Misalkan di latar belakang itu di halaman 4, maka di sini kita tulis 4 dan seterusnya. Setelah itu kita lanjut ya, tadi ke bab 1. Pendahuluan, yaitu diisi dengan latar belakang perusahaan, lokasi perusahaan, tujuan, dan waktu pelaksanaan. Kita lihat.
Di sini bab 1 pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang perusahaan. Di sini kalian isi dengan sejarah berdirinya perusahaan atau instansi yang kalian tempat untuk prakerja. Kemudian lokasi, di sini isi data diri lengkapnya atau alamat lengkapnya dari perusahaan tersebut. Kemudian tujuan, ini umum ya, bisa kalian kopas dari internet atau dari laporan prakerin yang dibuat oleh alumni atau kakak kelas kalian. Kemudian waktu pelaksanaan juga sama seperti ini. Bab 2 ya. Di sini bagian isi ya. Jadi bagian sini kalian bisa isi dengan laporan yang kalian buat atau materi yang kalian buat di tempat prakerin. Misalkan untuk yang laporan administratif perkantoran itu banyak yang mengarsipkan, kemudian pengetikan dan sebagainya. Tinggal menyesuaikan saja. Kemudian ada bab penutup. Nah, penutup ini bisa juga kalian kopas, nggak masalah. Yang penting jangan lupa ketika kopas kalian rubah. Misalkan di sini ada nama sekolahnya atau tempat prakerinya, silakan kalian rubah sampai bawah. Kemudian ada lampiran. Lampiran ini berisi di sini sudah ada keterangan ya. Di sini saya buat ada jurnal kegiatan. Jadi di jurnal itu tersebut bisa kamu isi kegiatan selama prakerin 3 bulan. Kemudian ada absensi kegiatan. Jadi absen selama 3 bulan kamu isi. Setelah kamu isi itu nanti kamu bisa ambil, kamu letakkan di bagian lampiran. Dan bagian terakhir itu dokumentasi kegiatan. Jadi ambil beberapa foto pada saat kamu melaksanakan prakerinnya, pada saat praktik-praktik pembuatan surat, mengarsipkan surat, atau praktik yang tingkat SMK yang bagian jurusan TKJ itu biasanya servis komputer, instalasi komputer dan sebagainya. Itu dokumentasinya. Kemudian bab 3 ya, sudah kita bahas. Nah, setelah itu tentunya setiap sekolah memberlakukan aturan untuk pembuatan laporan prakerin, khususnya untuk di pengetikan. Di sini ukuran kertas ya, menggunakan A4. Kemudian jenis font itu Times New Roman dengan ukuran 12. Kemudian 2 spasi. Ukuran pack-nya ada top 4, left 4, bottom 3, dan right itu 3. Kita contohkan ya, kita buat layar baru. Untuk teman-teman semua yang mencoba tutorial ini atau cara-cara ini, nggak usah khawatir, kebetulan saya menggunakan Office 2016. Namun untuk Office yang lainnya juga sama, praktiknya sama, tidak ada yang berbeda. Pertama, kita akan membuat ukurannya dulu. Ukuran yaitu ukuran pack-nya 4433. Di sini kita masuk ke bagian layout, kemudian pack setup. Ini ada tanda pada pojok bawah ya, kita klik. Lalu di sini kita bisa atur marginnya. Tadi top itu 4, mohon maaf. Kemudian left-nya itu 4. Bottom itu 3. Dan right itu juga 3. Setelah itu kita klik OK. Maka sudah dipastikan di sini aturan sudah bisa dibuat. Lalu kemudian di sini kita rubah fontnya menggunakan Times New Roman. Lalu ukuran fontnya di sini kita rubah, kita klik huruf I di sini bisa, atau juga bisa kita klik bagian sini. Lalu kemudian kita ketik, misalkan contoh. Setelah kita ketik, untuk menempatkan di tengah, kita bisa klik bagian center. Di sini setelah kita ketik, lalu kita klik di sini, maka dia sudah otomatis di tengah-tengah. Kita enter lagi. Nah, untuk menempatkan posisi ini di sebelah kiri,
Kita klik juga kembali seperti yang ini, Elegant Left, kita klik, maka dia berpindah. Tinggal kita isi sesuai dengan apa yang lembar pengesahan kita. Kemudian, setelah contoh ini sudah kita buat, tinggal teman-teman semua meneruskan mengikuti aturan yang diberlakukan dari sekolah untuk pembuatan laporannya. Ingat ya, untuk ukuran kertas A4, fontnya Times New Roman dengan ukuran fontnya itu 12, spasinya 2, ukuran packnya ini seperti ini 4433. Kemudian di sini kita juga rubah untuk jenis kertasnya. Kita menggunakan ukuran apa? Di sini kita klik layout juga. Kita klik size. Nah, di sini ada beberapa ukuran ya. Kita pilih yang A4. Kemudian untuk spasi di sini ya, di atas tulisan paragraf, kita klik, kita pilih yang 2. Nah, sudah otomatis bisa kita ketik sesuai dengan laporannya. Nah, itu dia cara-cara untuk kita membuat laporan. Teman-teman semua bisa mencontoh, bisa mengikuti pembelajaran ini. Dan apabila teman-teman membutuhkan format-formatnya, sudah saya sediakan di link deskripsinya. Silakan kalian download, manfaatkan dengan baik. Terima kasih sudah menonton, selamat belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.